정석이라 내가. Halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertemu kembali dengan Bang Boy ya. Kabar baik, sempak aman ya. Hari ini Bang Boy akan bedah sebuah film lagi, yang kali ini kita datangkan dari negara Korea Selatan. Film ini berjudul No Mercy yang dirilis Januari 2019 dan dibintangi oleh aktris cantik Lee Si Young dan Park Si Won. No Mercy adalah film aksi Korea Selatan yang Bang Boy jamin akan membuat napas dan jantung kalian dak dikduk. Jadi film ini berkisah tentang aksi balas dendam seorang kakak kepada orang yang telah menculik dan yang telah menggenjot adiknya secara paksa dan bergilir. Ayo, pasti semua sudah pada penasaran kan? Langsung aja ya, ambil posisi tiarap, jepit bantal gulingnya, dan langsung kita sedot. Tarik. Diawali film kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani masa hukuman 1 tahun 6 bulan atas kejahatan penyerangan terhadap seorang pejabat partai. Gadis ini adalah seorang mantan bodyguard diketahui bernama In Ai. Setibanya di rumah, ia langsung disambut oleh adik perempuannya yang diketahui bernama Eun Hee. Dari bahasa tubuhnya terlihat Eun Hee ini mengalami sedikit keterbelakangan alias kurang 1 on. Mereka berdua pun saling melepas rindu dengan pelukan dan makan bersama. Keesokan harinya saat In Ai terbangun, ia mendapati sebuah kado dan surat yang ternyata dari adiknya. Eun Hee memberikan sebuah hadiah gaun merah dan sepatu merah buat kakaknya. 영원히 같이 살 거지. 이쁜 언니 되라고. Scenes berpindah di sekolah. Di sana terlihat Eun Hee lagi dibully oleh 3 orang siswi teman sekolahnya. Selepas pulang dari sekolah, teman-temannya pun mengajak dan memaksa Eun Hee untuk ikut ke sebuah tempat karaoke. Di sana Eun Hee tampak sangat tertekan dan meminta untuk pulang. Tetapi ketiga temannya itu tidak peduli dan malah memaksa Eun Hee untuk melepaskan pakaiannya dan merekam Eun Hee dalam posisi setengah tiang. Video rekaman itu pun mereka kirim kepada teman-teman cowok mereka. Teman-temannya berencana membuat Eun Hee menjadi umpan atau jebakan sebagai cewek panggilan buat om hidung belang yang haus terabi lempit. Di saat melakukan aksinya, Eun Hee disuruh untuk melayani seorang om-om. Dan di saat Eun Hee mau digenjot paksa, teman-teman cowoknya berpura-pura datang untuk menolong Eun Hee. Mereka pun memukulin pria hidung belang itu dan memerasnya dengan menggasak seluruh uang di ATM-nya. Aksi bejat mereka itu pun terus mereka lakukan dengan membuat Eun Hee sebagai jebakan Batman. Di tempat lain, In Ai yang merasa cemas adiknya belum kembali pulang dari sekolahnya mencoba mencarinya. Hingga pagi hari juga adiknya pun tak kunjung pulang. In Ai juga mencoba menghubungi teleponnya tetapi tetap tidak bisa dihubungi. Karena sudah resah, In Ai pun mencoba mencari adiknya langsung ke sekolahnya. Tetapi In Ai juga tidak ada melihat adiknya di kelasnya. In Ai pun mencoba bertanya kepada guru BP di sekolah itu. Tetapi guru itu malah menyalahkan In Ai karena membuat adiknya di sekolah umum. Tidak mendapatkan jawaban, In Ai pun memutuskan cabut dari sekolah itu. Tetapi saat akan keluar, seorang siswi yang juga temannya Eun Hee menghampiri In Ai. Gadis itu memperlihatkan sebuah video di mana dalam video itu terlihat Eun Hee sedang dipaksa direkam dalam posisi setengah tiang oleh teman-temannya. Melihat itu, In Ai pun langsung emosi dan mencari para siswi yang memaksa adiknya itu. In Ai pun langsung menghajar mereka dan menanyakan keberadaan Eun Hee adiknya. 나 어디 큰일 앞두고 주제에 깜짝이야. 은혜 어딨어? Para siswi itu pun membawa In Ai ke tempat teman cowok mereka. Setiba di sana, In Ai pun langsung menghajar pria itu dan membuatnya tidak berdaya. Pria itu pun dengan takut akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada Eun Hee. Seperti biasa saat akan melakukan jebakan Batman, saat akan menggerebek kamar hotel tempat Eun Hee akan digenjot paksa, ternyata kali ini mereka sangat sial. Om yang memboking Eun Hee ternyata seorang preman bertato bertubuh besar dan sangar, diketahui bernama Ha Sang Man.
Pria ini membuat nyali para teman-teman cowok Eun-hee menjadi ciut. Mereka mencoba mengancam pria itu akan melaporkannya ke polisi karena ingin menggenjot paksa seorang cewek bocil. Tetapi pria itu tidak takut oleh ancaman mereka. Pria itu malah mengambil pisau belatinya dan menusukkannya ke pahanya sendiri, yang otomatis membuat mereka bertambah takut. Pisau itu pun diberikannya kepada salah satu dari mereka, dengan tujuan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi atas penikaman ke pahanya. Diketahui pria itu ternyata bekerja di salah satu tempat peminjaman uang. Pria itu pun akhirnya balik memeras teman-teman cowok Eun-hee dengan memaksa mereka melakukan peminjaman uang dan kemudian memberikan uang tersebut pada Ha Sang-man. In-ai yang mendengar itu pun bercampur sedih dan emosi. Bermodal kartu nama tempat Ha Sang-man bekerja, In-ai pun langsung cabut dan segera menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama tersebut. Tetapi lagi-lagi sial, nomor tersebut tidak ada yang menjawab. In-ai pun mencoba menghubungi polisi, tetapi karena Eun-hee belum hilang sampai 2 kali 24 jam, polisi pun belum bisa langsung menanggapinya. Di lain tempat, ternyata Ha Sang-man telah menjual Eun-hee ke seorang bos panti pijat plus-plus yang bernama Jung. Di tempat itu, Eun-hee akan dipaksa bekerja untuk melayani para om-om penikmat serabi lempit. Di tempat lain, In-ai mulai menelusuri tempat di mana Ha Sang-man bekerja. Di tempat itu, In-ai tidak mendapati Ha Sang-man. Di sana ia cuma bertemu dengan anggotanya. Usai menghajar babak belur anggotanya, dari sana In-ai berhasil mendapatkan informasi nomor telepon beserta nomor plat mobil yang dipakai oleh Ha Sang-man dan pergi untuk melacaknya. Di panti pijat tempat Eun-hee disekap, Jung pemilik panti pijat itu mencoba memaksa Eun-hee untuk mengulum Mr. P-nya. Di saat Jung mengarahkan Mr. P-nya, tiba-tiba Eun-hee langsung menerkam dan menggigitnya hingga berdarah. Jung pun spontan kaget dan kesakitan. Karena kesal, ia pun langsung menelepon Ha Sang-man untuk memintanya membawa kembali Eun-hee serta mengembalikan uangnya. Di lain tempat, In-ai yang melacak keberadaan Ha Sang-man akhirnya berhasil menemukan mobilnya yang lagi berada di parkiran. Di tempat parkir itu, In-ai mencoba mengintai dan menunggu Ha Sang-man. Keesokan harinya, Ha Sang-man pun datang dan mulai memasuki mobilnya. In-ai yang melihat pun langsung mengikuti dan membuntuti Ha Sang-man. Di tengah perjalanan, In-ai mencoba menelepon Ha Sang-man dan menanyakan keberadaan Eun-hee, adiknya. Ha Sang-man yang mengetahui In-ai adalah kakaknya Eun-hee, jadi malah ingin memeras In-ai dengan meminta uang sebagai tebusan. In-ai yang kesal mendengar itu langsung mematikan teleponnya dan langsung menggaspol mobilnya dan menabrakkan mobil Ha Sang-man dari belakang. In-ai pun langsung keluar dan menghampiri Ha Sang-man ke mobilnya. Dengan cepat, In-ai pun langsung menyetrum Ha Sang-man hingga pingsan. Di saat Ha Sang-man sadar, In-ai sudah menjerat leher Ha Sang-man dengan tali dan memaksa Ha Sang-man untuk mengantar ke tempat ia menjual Eun-hee. Saat di dalam perjalanan dengan leher terjerat tali, tiba-tiba Ha Sang-man menggaspol mobilnya dan menabrakkannya ke sebuah pembatas jalan yang membuat In-ai terluka. Ha Sang-man pun memanfaatkan situasi itu dengan menyerang balik In-ai. Tetapi In-ai yang seorang bodyguard dan ahli bertarung berhasil melumpuhkan Ha Sang-man. In-ai pun langsung memasukkan Ha Sang-man ke dalam bagasi belakang mobil dan mengambil handphonenya untuk menghubungi Jung, si pemilik panti pijat. In-ai pun menyamar sebagai sekretaris Ha Sang-man dengan berpura-pura untuk mengantar kembali uang Jung. Tetapi sialnya, Jung mengatakan bahwa ia telah menjual Eun-hee dan Ha Sang-man tidak perlu mengembalikan uangnya lagi. Mendengar hal itu, In-ai pun semakin kesal dan langsung menuju ke tempat panti pijatnya Jung. Setiba di tempat Jung, In-ai pun langsung masuk dan menghajar para penjaga di sana. In-ai pun akhirnya bertemu langsung dengan Jung, tetapi Jung sempat melakukan perlawanan dan menyerang In-ai. Di tengah perkelahian itu, In-ai pun berhasil menjatuhkan dan melumpuhkan Jung. Seorang wanita sekretarisnya Jung pun akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya Eun-hee sudah berusaha mencoba untuk menelepon In-ai di rumah, tetapi tidak ada yang menjawabnya.
Eun-hee pun akhirnya menelepon seorang pria tua pemilik supermarket untuk meminta tolong. Tetapi malah yang datang ke panti pijat seorang pria muda dan langsung memberikan kepada Jung sejumlah uang sebagai tebusan Eun-hee. Selesai melakukan transaksi dengan Jung, pria itu pun langsung membawa Eun-hee pergi. In-ai pun langsung melacak pria tua pemilik supermarket itu dengan langsung meluncur menuju ke supermarketnya. Di lain tempat, Eun-hee sedang di dalam mobil dengan seorang pria muda yang membawanya. Diketahui pria itu bernama Jung-woo. Di saat Jung-woo berhenti ingin membeli minuman di sebuah supermarket, Eun-hee pun berpura-pura tertidur lelap agar tidak diajak turun keluar dari mobil. Dan di saat Jung-woo pergi meninggalkan mobilnya, Eun-hee pun langsung bergegas pergi keluar mobil dan menaiki sebuah bus yang lagi melintas di jalan. Melihat Eun-hee kabur, Jung-woo pun langsung mengejarnya ke dalam bus. Di dalam bus, Eun-hee sempat berteriak untuk meminta tolong kepada para penumpang yang lain. Dengan tenang, Jung-woo pun berpura-pura mengatakan bahwa ia adalah kakaknya, dan Eun-hee adiknya sedang dalam keadaan sakit mental. Jung-woo pun akhirnya berhasil membawa Eun-hee kembali ke mobilnya. Di dalam perjalanan, Jung-woo menerima telepon dari bosnya, yaitu Yong-chon. Yong-chon ini ternyata adalah seorang pejabat sekaligus politikus partai. Di tempat lain, In-ai yang sedang dalam perjalanan menuju supermarket mendengar teriakan meronta Ha Sang-man dari dalam bagasi. Tak tahan mendengarnya, In-ai pun langsung menabrak-nabrakkan bagasi belakang mobilnya dan kemudian mengeluarkan Ha Sang-man dan meninggalkannya. Sementara Jung-woo membawa dan menyembunyikan Eun-hee di sebuah bangunan. Di sana ia mengatakan bahwa bosnya Yong-chon sudah lama mengintai Eun-hee dan ia mengetahui keberadaan Eun-hee saat ia menghubungi pria tua pemilik supermarket itu. Ternyata bosnya Yong-chon ingin membalas dendam kepada In-ai melalui Eun-hee adiknya. Bosnya Yong-chon juga sempat kesal emosi kepada Jung-woo yang selama ini ditugaskan untuk mencari Eun-hee tetapi tidak kunjung berhasil menemukannya dan terkesan seperti malah menyembunyikan informasi tentang keberadaan Eun-hee. Di lain tempat, In-ai akhirnya sampai di supermarket. In-ai pun langsung mencari pria tua pemilik supermarket itu. Pria tua itu mengaku bahwa ia juga sudah pernah menggenjot secara paksa Eun-hee di supermarketnya. 괜찮아. Istri si pria tua yang mendengar itu pun langsung kesal dan pergi meninggalkannya. In-ai pun dengan emosi langsung menghajar si pria tua itu. Pria tua itu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa memang benar Eun-hee meneleponnya untuk meminta uang. Tetapi karena ia lagi tidak ada uang, ia pun minta tolong kepada seorang temannya yang memiliki studio foto. Selesai mengajar pria tua itu, In-ai pun langsung menuju ke tempat studio foto tersebut. Dari pemilik tempat itu, In-ai pun mendapat sebuah cerita yang membuatnya sedih dan emosi. Dari pria itu, In-ai pun mendengar bahwa ia juga sudah pernah menggenjot paksa Eun-hee di studionya. Kesal emosi, In-ai pun langsung menghajarnya dan menanyakan keberadaan Eun-hee. Pria itu pun mengarahkan In-ai kepada seorang pemilik bengkel mobil yang tidak jauh dari tempatnya. In-ai pun langsung bergegas ke tempat bengkel mobil itu. Dari sana, In-ai pun kembali mendapatkan kabar yang sangat memilukan hatinya. Si pria pemilik bengkel itu pun ternyata juga sudah pernah menggenjot dan menikmati Eun-hee adiknya. Dan pria itu juga mengatakan bahwa Eun-hee sudah dibawa dan ditangkap oleh seorang pejabat bernama Yong-chon. Emosi In-ai yang tidak terbendung lagi membuatnya menjadi murka. Dengan sadis ia pun menarik penahan dongkrak mobil yang akhirnya membuat mobil itu terjatuh dan menimpa pria itu hingga menewaskan si pemilik bengkel tersebut. Scenes pun berpindah ke masa lalu, di mana memperlihatkan penyebab In-ai sempat ditahan di penjara. Saat 3 tahun yang lalu, si pemilik bengkel mobil sempat menggenjot paksa Eun-hee di dalam sebuah mobil yang sedang lagi diperbaiki di bengkelnya, yang ternyata mobil itu adalah milik Yong-chon. Yong-chon pun tak mau ketinggalan. Ia pun ikut menggenjot Eun-hee dan merasakan serabi lempitnya. In-ai yang melihat sikap dan perubahan aneh adiknya memutuskan untuk memata-matai Eun-hee. Di saat pulang sekolah, In-ai melihat adiknya disamperin sebuah mobil dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil tersebut. Ternyata mobil itu menuju ke sebuah hotel. In-ai pun menggerebek kamar hotel tersebut dan mendapatkan Yong-chon yang lagi ingin menggenjot adiknya. In-ai pun menyerang dan melukai Yong-chon yang ternyata adalah seorang pejabat dan politikus partai. Karena perbuatan penyerangan itu, In-ai pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara.
Scenes pun balik berpindah ke masa sekarang. Dari si pemilik bengkel, In-ai pun berhasil mendapatkan informasi keberadaan adiknya. In-ai pun menghubungi Jung-woo, anak buahnya Yong-chon, dan menanyakan keberadaan adiknya sekarang. Tetapi karena Jung-woo memiliki dendam atas perbuatan Yong-chon kepadanya, ia pun memberitahukan kepada In-ai keberadaan Yong-chon. In-ai pun menyusup masuk dan menyerang Yong-chon yang saat itu sedang lagi beristirahat. Para pengawal Yong-chon pun mencoba menyerang In-ai, dan Yong-chon mencoba kabur. Tetapi In-ai terus mengejarnya dan berhasil melukai tangan Yong-chon dengan tembakan. Tetapi pada saat pengejaran mobil, In-ai pun sempat terperosok dan membuatnya harus berhenti mengejar Yong-chon. Yong-chon yang kesal menelepon Jung-woo, anak buahnya, agar membunuh Eun-hee. Karena rasa iba dan kasihan melihat kondisi Eun-hee, Jung-woo pun mengabaikannya dan memberitahukan informasi itu kepada In-ai. Yong-chon yang mengetahui pengkhianatan Jung-woo kepadanya mengeksekusi mati Jung-woo, anak buahnya. Singkat cerita, In-ai pun akhirnya harus menghadapi para pengawal Yong-chon seorang diri. Dengan keahliannya sebagai seorang bodyguard, In-ai pun sempat membuat para pengawal Yong-chon kewalahan. Tetapi yang namanya seorang wanita tetap saja ya tidak sekuat pria. In-ai pun akhirnya tersungkur jatuh oleh pukulan pengawal Yong-chon. Tetapi tiba-tiba tidak tahu kekuatan dari mana In-ai bisa bangkit kembali. Dan kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan di mana Yong-chon menyekap adiknya. Perkelahian antara Yong-chon dan In-ai pun sempat terjadi dan menyebabkan In-ai terluka oleh tusukan pisau. Sebelum film The End, akhirnya In-ai pun berhasil membunuh Yong-chon dan menyelamatkan Eun-hee, adiknya. Wow. Nafas Bang Boy jadi ikut ngos-ngosan ini melihat filmnya ya. Ya, kalau Bang Boy pandang sih dari sisi kiri, memang film ini kelihatan cakep ya. Kalau dari sisi kanan, sama aja sih, tetap cakep juga. Baiklah, see you next again to bedah film lainnya ya. Dengan saya Bang Boy, salam cerot and bye-bye.